Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus dan kenabian telah ditutup, sebagaimana Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Rasulullah juga bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nggak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Membikin sesuatu yang baru dalam agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar bagi dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Maksudnya al-yakin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Nggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan nanti juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Umat ini harus jelas karena agama Islam agama yang jelas. Maka akidah salaf ini, akidah Ahlussunnah, akidah yang jelas gamblang. Anda bisa lihat karakteristiknya, jelas gamblang. Enggak sembunyi. Kita harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan semuanya. Yang hak-hak, yang batil-batil, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang benar-benar, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang tauhid-tauhid, yang syirik kita jelaskan. Yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah kita jelaskan. Baru umatnya akan tahu, dia akan berjalan di atas siratal mustaqim. Kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat nggak tahu dibawa kemana. Oleh kiainya, oleh ustadznya nggak tahu. Saya cuma ngikut aja nggak tahu. Dan mereka harus belajar tentang agama ini supaya mereka tidak disesatkan oleh para tokoh. Harus belajar agama.